Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhad dengan nomor sambung F551-19046. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah pemrograman web 2, yakni membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan PHP dan juga MySQL. Dapat dibaca di sini, tujuan dari tutorial ini dibuatnya adalah untuk kita mampu membuat sistem web menggunakan PHP serta mengoneksikannya dengan database. Dan database yang kita gunakan adalah MySQL. Oke, langsung saja kita pembuatan database-nya dulu. Di sini ada langkah pertama adalah membuat database dan tabel. Sebenarnya kita menggunakan command prompt untuk membuat database dan tabel, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan menggunakan php-myadmin untuk membuat database. Oke, mulai dari pertama di sini disuruh membuat database dengan nama database-nya db_biodata dan juga nama tabelnya adalah biodata. Di sini saya sudah membuatnya pada praktikum yang kemarin, kita pakai yang itu saja. Di sini sudah ada database db_biodata dan juga ada tabel biodata. Ya, di sini kita lanjutkan penjelasan di bawahnya. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk membuat isi field dari tabel tersebut. Di sini ada field ID biodata, tipenya integer, panjangnya 6, indeksnya dia sebagai primary, dan auto incrementnya dicentang. Kemudian ada nama, varchar, alamat, teks. Teks di sini diganti hobi ya supaya tidak terjadi error untuk selanjutnya. Dan masing-masing nama linknya sepanjang 25, hobi sepanjang 25, indeks 0, AI-nya juga nggak dicentang. Mungkin tampilannya kan seperti ini. Sudah sesuai dengan yang diperintahkan pada model tersebut. And then lanjut nah, di sini kita disuruh membuat koneksi antara PHP dengan MySQLi. Di sini sudah diterapkan codingannya, mungkin kita bisa tiru juga. Kita langsung masuk ke codingan. Yang pertama di sini kita membuat koneksi.php. Nah, apa sih fungsi dari koneksi.php ini? Koneksi.php ini berfungsikan, di sini ada ya, berfungsi mengoneksikan antara file PHP dengan database. Oke, di bawahnya terdapat 4 variabel. Ini ada host dengan variabel host dengan nilai localhost, kemudian ada variabel username dengan isinya root, kemudian ada variabel pass dikosongkan saja, kemudian ada variabel database diisikan dengan db_biodata. Kemudian ada MySQL list, new MySQL host username pass database, berfungsi untuk mengambil nilai dari variabel yang kita inputkan nanti, maksudnya di sini. Kemudian di sini ada codingan echo koneksi gagal, Anda tidak dapat berhubung dengan database. Berfungsi sebagai tampilan jika database gagal terkoneksi, dan kemudian akan menjadikan perintah exit keluar. Kemudian ada else echo, Anda berhasil membuat koneksi dengan database. Jika database berhasil terkoneksi, maka akan muncul tampilan seperti ini.
Kemudian kita lanjut ke tema selanjutnya. Di sini ada operasi create, menambahkan data. Buat file dengan nama tambah.php, kemudian simpan pada folder. Oke. Ini saya sudah membuatnya juga. Di tambah.php ini berfungsi sebagai perintah create. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Di sini ada include koneksi.php. Ini berfungsi untuk menyertakan file koneksi pada form ini. Ya, berarti kita akan terhubung dengan file koneksi.php. Berfungsi sebagai apa? Supaya kita tidak mengodingnya dua kali lagi ya. Supaya mempersingkat waktu juga. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan koneksi.php ke dalam form tambah.php ini. Ya, di sini ada perintah query insert into data. Jadi kita bisa menginputkan nama dan juga alamat dan juga hobi. Di sini ada seleksi kondisi. Jika query berhasil, maka akan data berhasil ditambahkan. Jika gagal, akan muncul notif gagal menambahkan data. Ya, ini adalah codingan untuk tabelnya ya. Di sini ada nama, ada alamat, hobi. Nah, di sini ada input type hidden dan sama dengan action, value-nya create, input type submit, value sama dengan save. Ini nanti pada form akan muncul tombol submit yang berfungsi untuk menyimpan data yang ingin kita simpan nanti. Langsung saja kita coba pada ininya. Oke. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk tambah.php-nya. Kita mungkin bisa menambahkan data di sini. Misalnya Rozak, alamatnya tinggi D misalnya. Hobi, misalnya tidur. Ini tidur. Ya, akan kita tambahkan save. Nah, jika muncul tampilan Anda berhasil membuat koneksi dengan database, nah data berhasil ditambahkan. Sama seperti yang di echo tadi ya. Yang di sini. Data berhasil ditambahkan. Oke, next kita lanjut ke index.php. Nah, di index.php kita lihat model dulu ya. Nah, index.php. Nah, iya benar. Di sini akan menampilkan operasi read, menampilkan data yang telah diinput ya. Perintahnya yang keempat. Pada tutorial operasi create, kita berhasil menambahkan data pada database, ya benar. Yang mana kita melihat hasil dari penambahan tersebut menggunakan php-myadmin. Oke, next di sini kita disuruh membuat file baru bernama index.php, kemudian simpan pada folder. Nah, ini berfungsi untuk operasi read ya, untuk menampilkan data. Nah, di sini sudah ada index.php. Di sini bukan fungsi spirit. Sama di sini ada juga include koneksi.php, sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, di sini ada query delete from biodata where id biodata mysql rel escape string get id. Ada kondisi seleksi kondisi. Jika data berhasil dihapus, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika data gagal terhapus, akan muncul seperti ini. Kemudian ada query select from biodata. Di sini berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita inputkan sebelumnya. Nah, oke, kita lanjut. Ini ada codingan while row sama result fetch assort. Nah, di sini berfungsi untuk mengubah record yang ada di dalam variabel row akan diubah menjadi array.
Kemudian di sini ada edit untuk ID biodata, ada one click untuk delete data juga. Oke, di bawahnya di sini ada script type sama dengan text script. Nah, ini berfungsi dengan yang di bawah ini untuk mengonfirmasi data yang ingin dihapus. Oke, langsung saja nanti akan saya lihatkan tampilan seperti apa di tampilan webnya. Oke. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, untuk codingan yang bawah ini, jika ingin menghapus data, nah di sini tampilan data yang kita isi tadi sudah masuk ke sini ya. Nah, tadi yang saya bilang kalau kita ingin menghapus data itu pasti ada notif untuk menghapusnya. Jadi contoh seperti ini. Nah, ini fungsi dari codingan yang di bawah ini tadi. Jadi kalau kita ingin menghapus tinggal pencet oke saja. Nah, datanya akan hilang. Kemudian untuk mengedit, misalnya kita ingin mengedit data yang telah kita inputkan, kita pencet edit pada bagian ini. Misalnya kita mau ganti nama, jadi Farhad doang gitu. Oke, langsung kita pencet edit. Nah, Anda berhasil menghubungi dengan tulis dan data berhasil. Kita back to index dan nama sudah terganti ya. Oke, and then yang terakhir kita di sini edit ini berfungsi sebagai delete. Ya, codingannya tidak jauh beda dengan index.php serta tambah.php. Di sini mungkin ya nggak ada bedanya, di sini cuma berfungsi untuk edit saja ya. Nah, mungkin untuk fungsi edit PHP tadi yang seperti saya bilang, ketika kita ingin mengedit, misalnya kita ingin mengganti alamat jadi tinggi. Oke, kita tinggal pencet edit. Oke, kalau berhasil dia akan berubah di sini. Ya, mungkin sekian penjelasan tugas dari pemrograman web 2 yang diampuh oleh Bapak Syaiful Hendra S. Komenkom. Kesimpulan yang kita dapatkan, membuat aplikasi CRUD itu tidaklah sesulit apa yang kita bayangkan. Maksudnya bukan yang kompleks ya, masih yang sederhana, dan juga semua yang diperintahkan pada modul yang diberikan sudah berhasil dieksekusi dengan baik. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.